وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah Ta'ala telah menyebutkan salah satu jenis sihir di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yakni sihir tafriq, sihir perceraian, di mana Allah Ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka para tukang sihir mempelajari dari Harut dan Marut, sihir yang dengannya mereka menceraikan antara suami dengan istrinya. Ini adalah suatu isyarat besar dari sisi Allah Ta'ala, di mana perceraian adalah suatu fitnah yang begitu besar di kalangan manusia secara umum. Dengan perceraian, moral-moral manusia, anak-anak menjadi rusak. Banyak anak-anak yang karena broken home, akhirnya dia itu mencari jati diri dengan jalan yang salah. Bahkan ada yang karena broken home, mereka akhirnya lari kepada obat-obatan terlarang, mencari kebahagiaannya sendiri yang di luar jalan kebahagiaan para nabi dan rasul. Oleh karenanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya iblis meletakkan singgasananya ada di atas samudra. Setiap harinya iblis itu senantiasa mengirimkan tentara-tentaranya dari kalangan setan untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Dan yang paling dekat kedudukannya di sisi iblis adalah setan yang paling besar fitnahnya di kalangan manusia. Ada setan yang setiap hari itu pula tentara-tentara setan ini laporan ke iblis, fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan itu, aku membuat manusia mencuri, aku membuat manusia membunuh, aku membuat manusia mabuk-mabukan. Itu semuanya dikatakan oleh iblis, ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Hingga ada satu setan yang berkata kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, tidaklah aku tinggalkan dia kecuali sampai dia itu menceraikan istrinya, menceraikan pasangannya. Kemudian iblis mendekatkan setan tersebut dan dia mengatakan, na'am anta atau ni'ma anta, kamu adalah sebaik-baik setan. Ya, kamulah yang sebaik-baik setan. Kenapa? Karena dia berhasil membuat fitnah yang begitu besar, yakni fitnah berupa perceraian. Perceraian di dalam Islam memang dibolehkan dengan cara yang baik. Namun Islam senantiasa mengedepankan pemaafan. Islam senantiasa mengedepankan perdamaian. Tatkala masih bisa diharapkan persatuan antara suami dengan istri, maka Allah Ta'ala mengatakan wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian itu saling melupakan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan di antara kalian. Surat Al-Baqarah ayat 237. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah, seorang mukmin tidak boleh membenci perempuan mukminah, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, apabila dia membenci suatu perangai dari suatu perempuan, pasti dia menyukai perangai yang lainnya, yang membuat dia ridho, yang membuat dia akhirnya memilih mukminah tersebut sebagai pasangannya. Ingatlah wahai saudaraku, tatkala Anda belum menikah dulu, Anda punya ribuan alasan untuk memilihnya sebagai pasangan hidup Anda. Namun mengapa sekarang tatkala Anda sudah menikah, Anda kehilangan berjuta-juta alasan untuk memaafkan pasangan Anda? Maka bagi para suami, jangan mudah-mudah untuk mengikuti hawa nafsu, jangan mudah-mudah untuk digelincirkan lisannya oleh para setan untuk segera mengucapkan kata talak saat istri Anda melakukan suatu kesalahan. Tatkala kesalahan itu masih bisa dimaafkan, tidak melanggar syariat Islam, bersabarlah, karena itu adalah kunci surga Anda. Demikian pula para istri, jangan bermudah-mudah untuk minta cerai kepada suaminya. Jika Anda minta cerai kepada suami Anda tanpa ada sebab yang jelas, maka Anda diancam oleh Nabi SAW haram untuk mencium bau wanginya surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium bau wanginya surga. Seorang wanita
boleh meminta cerai saat suaminya tidak mau sholat, saat suaminya banyak berselingkuh dan tidak mau bertobat, tidak mau menafkahi. Di saat itu boleh seorang wanita itu meminta cerai demi kemaslahatan dunia akhiratnya. Namun tatkala tidak ada masalah, hanya karena permasalahan sedikit saja, Anda bermudah-mudahan untuk minta cerai kepada suami, maka ancamannya tidak akan mencium bau wanginya surga di akhirat kelak. Wal'iyadzubillah. Jaga diri kita dan keluarga kita dari tipu daya setan dengan memperbagus akhlak dan juga memperkuat ketauhidan di lingkup keluarga kita.